Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rofiul Salam dengan NIM 2205120419 dari Prodi Teknik Informatika kelas A tahun 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Model Infrastruktur Jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan interkoneksi antara dua komputer atau lebih yang terhubung menggunakan media transmisi kabel atau nirkabel. Jika suatu komputer dapat mengendalikan komputer lain dengan melakukan restart, shutdown, atau kontrol lainnya, maka komputer-komputer tersebut bukanlah otonom, tidak memiliki kontrol penuh terhadap komputer lain. Sedangkan sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari kedapatnya banyak proses dalam sistemnya. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Kelebihan dari jaringan komputer antara lain, yang pertama memiliki tingkat keamanan yang lebih baik, yang kedua memungkinkan adanya sentralisasi kontrol, yang ketiga meningkatkan fleksibilitas, yang keempat memudahkan komunikasi, dan yang kelima meningkatkan efisiensi kerja. Sedangkan kekurangan jaringan komputer yaitu yang pertama mengharuskan keahlian khusus dalam pengelolaan. Yang kedua dapat menyebabkan gangguan kinerja. Yang ketiga rentan terhadap serangan dan masalah. Dan yang terakhir keamanan ketergantungan pada infrastruktur fisik. Sedangkan kelebihan jaringan terdistribusi adalah satu, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Yang kedua dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasikan sistem. Yang ketiga, mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Yang keempat, pemeliharaan data lebih mudah. Adapun kekurangan dari jaringan terdistribusi yaitu yang pertama, boros dalam sistem peralatan. Yang kedua, biaya operasional yang mahal. Yang ketiga, proses data lebih lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Dan yang terakhir, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasan kerja pada komputer lokal. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, contohnya seperti Bluetooth dan IRDA. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, contohnya adalah lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, contohnya ada jaringan satu kota atau wilayah. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network atau jaringan yang telah mendunia atau internet. Jaringan dibedakan menjadi dua berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Internet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC.
Adapun kelebihan dari topologi bus yaitu yang pertama penambahan klien atau workshop baru mudah dilakukan, yang kedua mudah digunakan dan sangat sederhana, yang ketiga biaya instalasi murah karena kabelnya digunakan sedikit. Adapun kekurangan dari topologi bus yaitu yang pertama ada sering terjadi tabrakan arus data, yang kedua proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, yang ketiga topologi bus lama sulit untuk dikembangkan. Yang terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan dari topologi ring antara lain yang pertama biaya instalasinya murah, yang kedua performa koneksi cukup baik, yang ketiga proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, yang keempat implementasi mudah dilakukan. Adapun kekurangan dari topologi ring yaitu yang pertama jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Dan yang terakhir, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hubungan atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan dari topologi star antara lain yang pertama jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan yang terakhir, lebih fleksibel. Adapun kekurangan dari topologi star antara lain yang pertama topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Dan yang terakhir, sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat, ada topologi extended star. Topologi extended star adalah konfigurasi jaringan yang terdiri dari satu perangkat pusat, misalnya switch atau hub, yang menghubungkan beberapa perangkat jaringan secara langsung, sedangkan perangkat lainnya terhubung melalui perangkat tersebut. Ini menyebabkan dua tingkat perangkat dalam jaringan. Adapun kelebihan dari topologi extended star yaitu yang pertama manajemen yang mudah, yang kedua kinerja yang bagus, dan yang terakhir jika terjadi masalah tidak mempengaruhi seluruh jaringan. Adapun kekurangan dari topologi extended star antara lain yaitu yang pertama ada keterbatasan jarak fisik, yang kedua ada keterbatasan kapasitas pusat, yang ketiga ada penggunaan kabel yang lebih banyak, dan yang terakhir biaya yang cukup mahal. Yang kelima ada topologi hierarsial. Topologi hierarsial adalah sebuah topologi jaringan yang susunan jaringannya menyerupai pohon bercabang. Topologi ini terdiri dari komputer host yang dihubungkan ke node atau simbol secara bertahap, dan tingkatan yang lebih tinggi akan mengatur kerja tingkatan yang lebih rendah. Kelebihan dari topologi hierarsial adalah yang pertama data terpusat sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Yang kedua, terkontrol dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Adapun kekurangan dari topologi hierarsial antara lain yang pertama, jika kabel pada komputer atas terputus maka komputer bawah tidak dapat dioperasikan. Dan yang terakhir, kemungkinan terjadi tabrakan berkas. Yang keenam ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh antara lain yang pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Yang kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Dan yang terakhir, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Adapun kekurangan dari topologi mesh antara lain yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya cukup banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan yang terakhir, instalasi sangat rumit. Data center
atau pusat data adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data serta informasi komputer dalam skala besar. Pusat data berfungsi sebagai inti dari infrastruktur teknologi informasi suatu organisasi atau penyedia layanan, dan mereka memiliki peran penting dalam mendukung operasi bisnis, penyimpanan data, serta pengelolaan layanan komputer. Jenis-jenis data center. Yang pertama ada enterprise data center. Jenis satu ini biasanya dikelola, dibangun, dan ditempatkan di lingkungan perusahaan. Kelebihannya yaitu mengembangkan dan mengekspansi data sesuai dengan keputusan perusahaan serta menawarkan kontrol penuh pada penggunanya. Yang kedua ada colocation data center. Untuk jenis ini umumnya perusahaan menyediakan layanan colocation server yang menawarkan penyewaan space di data center. Space ini biasanya dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan seperti bandwidth, keamanan, bangunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hyperscale data center. Sesuai dengan namanya, media penyimpangan jenis ini merupakan tipe pusat data yang menawarkan kemudahan dalam meningkatkan skalanya. Cara yaitu dengan menambahkan daya sistem atau rack. Beberapa perusahaan mengoperasikan hyperscale seperti Alibaba, Apple, Facebook, Amazon Web Services, Google, dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Semoga materi saya hari ini memberikan pemahaman atas materi model infrastruktur jaringan. Jika ada salah informasi maupun salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.